Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, cerdas, soleh, dan soleha. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Nah, untuk menambah semangat lagi, mari kita sebutkan yel-yel dari kelas 3A. Nanti anak-anak sebutkan di rumah ya. 3A, good job, good job, good job, good job. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Alhamdulillah kita sudah masuk subtema 2 ya anak-anak. Nah anak-anak, ayo. Nah anak-anak, masih ingatkah dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah salah satunya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah anak-anak, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah anak-anak, jadi manusia itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya dari manusia sejak lahir, lalu bayi, sesudah bayi balita, lalu anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah anak-anak, mungkin di waktu dewasa nanti kalian tidak bertambah tumbuh seperti tinggi. Nah itu tidak bertambah, namun dari pikiran kalian dan emosi itu mempengaruhi dari perkembangan dan pertumbuhan manusia, jadi akan berbeda. Lalu perhatikan gambar Udin berikut. Apakah dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah anak-anak pasti sudah mengetahui ya, perubahan yang dialami oleh Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita tumbuh, kita bisa berjalan. Nah ini sesuai dengan gambar ya anak-anak. Bisa dilihat dari bayi Udin digendong oleh ibunya karena belum bisa berjalan, lalu perkembangan dan pertumbuhannya bertambah, dia bisa merangkak. Nah dari perangkak ini dia bisa berjalan. Itu menandakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan Udin sangat baik. Lalu perhatikan lagi gambar Udin berikut. Apa kamu menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah ayo anak-anak, perubahan apa yang dialami Udin? Nah gambar pertama ini Udin sedang minum susu, gambar kedua sedang makan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Anak-anak juga pasti waktu kecil hanya bisa minum susu ya anak-anak ya. Nah saat itu kita tumbuh dewasa, kebutuhan makanan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Berikutnya, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertambahan berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan pada manusia. Kekuatan tangan manusia untuk mengalami perkembangan, contohnya seperti yang dilihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu, akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah ini menandakan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai
Ciri-ciri dari makhluk hidup. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, anak-anak, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah, jadi ini menggerakkan tangan kanan dulu lalu tangan kiri. Nanti tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, dan selanjutnya tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Nah, untuk gerakan selanjutnya, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Nah, ini adalah gerakan kedua. Jadi dari tangan di atas, kamu gerakan perlahan ke bawah, ke tengah, lalu bisa sampai bawah. Nah, lalu gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, seperti itu ya. Jadi tangannya ke samping dulu, baru bengkokkan, ke samping, bengkokkan, seperti itu ya anak-anak. Dan selanjutnya gerakan keempat, yaitu gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Jadi tangan kalian direntangkan lalu pergelangan tangannya diputar sedikit demi sedikit, diputar lagi, perlahan lagi, balik lagi, seperti itu. Lalu gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu mengembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi kalian luruskan tangannya, misalnya ke bagian kanan lalu balikkan ke depan, ke kanan balikkan ke depan. Jadi itu arah yang berbeda. Nah, gerakan yang terakhir yaitu ada gerakan yang keenam nih anak-anak. Gerakan keenam yaitu gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak, nanti kita akan praktekkan gerakan lemah dan kuat ini. Nanti Bu Anti akan berikan videonya yang cara dari keseluruhan untuk melakukan gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Lalu selanjutnya, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian jika sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi tahap demi tahap sudah terlihat perkembangan manusia ya dari kalian mulai dari kelas 1 hingga saat ini. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, anak-anak, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Jadi ada dua cara ya anak-anak menggunakan teknik menyimpan dan tidak dalam penjumlahan. Contohnya di sini ada bilangan 2653 ditambah 3302. Nah, dari di sini kita menggunakan penjumlahan seperti yang kemarin kita sudah belajar ya anak-anak ya. Nah, dari bilangan ini
kita tulis satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Lalu jumlahkan 3 tambah 2 5, 5 tambah 0 5, 6 tambah 9, 6 tambah 3 9, 2 tambah 3 5. Jadi jumlahnya 5955. Lalu selanjutnya contoh penjumlahan teknik menyimpan. Di sini ada bilangan 1200 dan 2900. Nah, kita susun lagi bilangannya seperti tadi, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, serta satuan dengan satuan. Setelah disusun seperti ini, kita langsung jumlahkan ya anak-anak. Yang pertama 0 tambah 0, 0. Kedua 0 tambah 0, 0. Ketiga 2 tambah 9 berapa anak-anak? Ayo coba hitung 2 tambah 9 berapa? Ya, 2 tambah 9 kan 11, berarti kita taruh angka belakangnya di bawah, lalu angka depannya ditaruh di atas 1. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, setelah disimpan seperti ini, kita jumlahkan yang ribuannya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 4100. Nah, ini menggunakan cara dengan teknik menyimpan.